Baik, masih ada satu lagi mungkin ya, masih terkait dengan bersuci, toharoh, mensucikan, terkait dengan air tadi. Terkait dengan cara menyucikan lantai. Itu kalau di zaman Nabi dulu kan ada orang Badui itu didapati pernah kencing di masjid, kemudian para sahabat disuruh nyiram satu timba. Nah itu kan terus suci ya, karena kondisinya tanah kan langsung jerap suci, meresap. Nah kan kalau sekarang rata-rata lantai kita kan apa ada keramik, ada tegel. Nah itu tentu kan harus disiram gitu ya. Nah siramnya mungkin harus sampai keluar begitu, bisa dipastikan kotoran najis itu bisa suci. Nah bagaimana sekarang menyucikan lantai dengan ngepel? Nah, apakah ngepel dengan harus atau tidak? Itu sudah memenuhi syarat untuk bisa mensucikan lantai atau tidak? Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Ya ini tidak kalah pentingnya. Memang kebutuhan aktivitas sehari-hari untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu memang tujuannya adalah najis itu hilang, bendanya hilang, lalu hukumnya juga hilang, sifatnya hilang ya. Benda hilang, sifatnya hilang. Maka berarti kembali suci. Itu aja sebenarnya. Nah, caranya berkaca dari di tanah zaman dulu. Begitu ada kencing, langsung ditimpukin dari atasnya, dituangkan air, meresap, sudah selesai. Nggak perlu digali, nggak perlu yang lain. Begitu pula sekarang bagaimana kalau kain? Sama. Kalau kain kena najis, nggak perlu dicuci semua. Cukup yang kena najis, misalkan ini satu kecipratan kencing ya, satu koin mata uang gitu, ya udah tinggal dijereng gitu ya, lalu dituangkan dari atas, turun, ya sudah hilang. Jadi tidak harus semua, termasuk karpet masjid yang berat-berat itu, ya sudah angkat, ya. Kemudian ada timba atau bak di bawahnya, itu taruh di atasnya, disiram. Nah, caranya memang kaidahnya pertama, selama bisa diambil barangnya diambil. Kalau benda padat diambil, dibuang. Kalau itu cair diambil sama kanibu misalkan dulu, itu untuk menghilangkan ain wujudnya. Sudah supaya lebih mudah proses penyempurnaan penghilangan. Setelah itu ya sudah disemprot dari atas kan mancur ke bawah. Jadi artinya air najisnya udah didesak sama air yang suci sekali, 2 kali, 3 kali, selesai. Gitu. Jadi begitu, tidak harus semua kena sebagian semuanya dicuci. Nah, begitu kira-kira. Terus kalau di lantai, nah kalau lantai itu yang padat, ya tambah gampang. Lantai padat itu sama, satu hilangkan dengan kanibu. Kalau itu cair, ya untuk menyerap dibuang. Nah, habis itu baru mulai menghilangkan bekas. Sekali, 2 kali, 3 kali, selesai. Ya. Termasuk seperti zaman Nabi SAW ketika membersihkan pedang dari darah. Kalau darah itu darah manusia itu dianggap najis, ya cukup dilap. Lap pertama membuang darahnya, lap kedua, ketiga, selesai. Mungkin dikasih cairan apa, ya sudah udah suci begitu. Nah itu kira-kira menghilangkan suci. Mungkin ada yang lain tentang menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Ngepel tadi, ngepel. Ya. Kalau ngepel, begini, kalau ngepel itu tidak dibuang dulu bendanya, tidak diserap dengan kanibu misalkan contoh ya, atau spon, betul. Itu kan jadi kemana-mana, ya, kan tidak bisa menyerap ke tanah, melainkan dia kemana-mana. Nah, kalau kemana-mana lebih mahal lagi, berarti kan harus lebih banyak lagi untuk nyiram, untuk buang. Maka tetap caranya buang barangnya, baru buang bekasnya. Itu jauh lebih mudah. Baik. Nah, kalau untuk sandal, gimana kalau najis di sandal? Yang di atas sandal sini. Misalkan di bawah sandal. Kita kan kadang jalan itu yang melewati najis-najis, pecerain apa got-got gitu kan. Nah, kalau memang yang ada ulama yang mengatakan kalau itu di sandal, itu sudah cukup dibuat jalan di tempat suci, di pasir-pasir apa. Pokoknya hasil akhir itu sudah bersih, nggak ada najis, nggak ada pengaruhnya, ya sudah. Itu. Tetapi ya lebih hati-hatinya kalau
menurut mazhab Syafi'i rahimahullah ya, selama kita yakin itu tadi kena bendanya najis, jangan cukup hanya dengan lewat di pasir-pasir. Pastikan cuci dulu dengan air gitu, supaya karena kan tadi itu yakin, al yakin la yazulu bisyak. Apalagi kita lihat itu misalkan ini sudah hilang, udah bersih, kamu cium nggak? Enggak lah, ya. Kan siapa tahu itu masih ada baunya kan? Mendingan udah dicuci aja, kan nggak susah. Supaya kalaupun dibuat sholat kita nggak ragu, kan boleh sholat sama pakai sandal kan? Pak Yai, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Nah, tapi kan tadi kena najis, udah kita cuci dengan air, ya. Kemudian kita sholat bersandal, kan enak, yakin. Tapi kalau tadi cuma dibuat jalan, suci udah suci nggak ada. Bersandal itu maksudnya di tanah, bukan masuk masjid. Iya. Di tanah gitu ya. Salah paham ya. Betul. Iya. Kecuali masjid DW nggak apa-apa mungkin ya. Jadi yang jelas itu di tanah, sholat sambil sendal kayak begini kan, waktunya zuhur, jauh dari masjid, kita sholat di sini. Nah, kalau kita tadi itu, kalau dari awal tidak yakin ada najis ya nggak apa-apa. Tapi kalau tadi itu lewat najis loh kita, ya mendingan dicuci. Kira-kira begitu.